Ini apa? Itu neutrofil segmen. Ini? Neutrofil Hah? segmen. Neutrofil. Jadi kalau kalian lihat leukosit kayak gitu, cara lihat leukosit itu kan ada ini leuko ya, itu dibagi dua, kita yang sebut sebagai PMN, polimorfonuklear, sama nuklear. Ini berarti limfosit, ini monosit, ini berarti eos, Eosinofil, basofil, metro, basofil, batang sama segmen sama basofil. baso. Jadi yang pertama kita lihat intinya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat intinya. Inti lebih dari satu kan? Lebih dari satu, ini dari 1, 2, 3, 4 bahkan ini. Berarti sudah jelas ini bukan. Berarti PMN. Tinggal kita lihat, yang paling gampang kita identifikasi adalah basofil kan? Yang dimana sitoplasmanya banyak ketutup gitu. Yang kayak tadi gambarnya. Yang ini. Mana dia? Nih. Ini basofil, intinya tuh sebetulnya kelihatan nih. Satu ini bulat, ini 2, lalu ini 3. Tapi dia tertutup sama sitoplasma yang granulnya kasar-kasar ini, sehingga lebih nampak granulnya aja. Jadi untuk lihat basofil itu paling gampang. Nah, tinggal yang 2 ini sama-sama intinya lebih dari 1, tapi apakah ini neutrofil atau eosinofil, kalian masih bingung kan? Nah, kuncinya setelah kita lihat intinya, yang kita lihat adalah sitoplasmanya. Sitoplasmanya itu ini. Sitoplasmanya ini. Nah, kalian perhatiin deh, antara sitoplasma yang di atas ini dengan di bawah sama enggak? Beda. Nah, ilustrasinya ini seperti begini. Ini yang di atas, yang intinya kayak gini ya. Lalu ini yang di bawah ya. Lalu ada intinya 1, 2, 3. Nah, taruhlah satunya sini 4. Nah, yang ini kalau kamu perhatiin, bulat-bulatnya tuh agak gede-gede seperti begini. Coba diperhatiin. Sementara yang ini granulnya, ini yang kita sebut granul, ini granulnya halus, cuma titik-titik kehitam-hitaman. Kalau yang granulnya cuma halus, cuma berupa titik-titik ini khas untuk neutrofil. Tapi begitu ada bulat-bulat gini dan warnanya lebih ke arah ke merah-merah, ke pink-pinkan, yang kayak ini kan ada bulat nih, ini selebritnya, ini khas untuk eosinofil. Gitu. Jadi lihat intinya, begitu intinya sudah ketemu, tinggalkan kemungkinan cuma ini. Baso kan gampang, kalian bisa lihat, ternyata baso bukan, berarti tinggal ini 2. Nah, ini 2, meskipun sama intinya sama-sama ini, lihat sitoplasmanya. Ya. Ini adalah neutrofil segmen. Ini adalah eosinofil. Ini lebih jelas lagi. Ya kan? Lihat ini. Ini eosinofil berwarna pink, terus granulnya besar-besar. Ini lihat, halus berupa titik-titik aja sitoplasmanya. Ini sel apa? Ya, lebih sebagai arah sel pensil nih, mau mendekati sel pensil, tapi dia masih tebal, ya. Ini kurang jelas nih, kayak gitu. Nah, ini apa nih? Eosinofil. Lihat ini sitoplasmanya tuh ada ya, granul bulat-bulat. Ini lebih jelas lagi tuh, ya. Nah, ini sel apa? Ya, seperti sel sabit. Kalau ini banyak, kita sebut sebagai cycle cell anemia. Ini bukan, dia mirip mendekati, sebetulnya kurang begitu khas, lebih mendekati sel yang berbentuk kayak helm yang kita sebut sebagai helmet cell, sel helm. Ya, dia banyak kita temukan pada pasien-pasien anemi hemolitik. Nah, ini sel apa? Trombosit. Ini? Hah?
Apa nih? Giant. Giant trombosit. Jadi trombosit raksasa. Jadi ini trombosit yang masih muda. Nanti trombosit ini akan pecah menjadi kecil-kecil seperti begini. Nah, ini yang kita sebut sebagai trombosit raksasa. Jadi trombosit yang masih muda, giant trombosit gitu. Nah, kalau giant trombosit ini banyak di dalam darah tepi kita, hati-hati bisa kena serangan jantung. Gitu. Karena ini bisa gampang sekali membuat sumbatan. Nah, ini juga giant trombosit ya. Nah, ini sel apa? Satu ini aja. Eritrosit. Ini betul eritrosit, tapi apa kelainannya? Hipokrom. Hah? Hah? Apa? Makrositik betul, dia besar, tapi lebih. Hah? Hipokromik, tahu ya dari mana? Karena gini, eritrosit normalnya itu begini, kemudian bagian dalam yang putih itu segini. Nah, kalau kita tarik diameter dari sini ke sini, kita tarik diameter titik ini tidak boleh lebih dari sepertiga dari total semuanya. Kalau ini kamu lihat, begitu kita tarik dari sini ke sini, ini kan lebih dari setengah nih. Nah, berarti kalau lebih dari setengah ini kita sebut hipokromik. Kenapa disebut hipokromik? Karena sebetulnya zat besi itu ada di sini. Bagian yang merahnya ini. Bagian yang merah ini mengandung banyak zat besi gitu. Begitu bagian putihnya melebar, berarti zat besinya akan lebih turun. Makanya kita sebut kalau gambaran hipokromik itu lebih sering pada pasien defisiensi besi karena patokannya di sini. Ya. Nah, ini hipokromik, berarti ini kemungkinan besar aneminya hipokromik. Tinggal temannya adalah mikrositik gitu, mikrositik hipokromik. Nah, ini gambaran apa? Nah, ini sel apa? Hah? Ada granulnya. Hmm? Lihat sitoplasmanya. Ada granulnya. Intinya bulat. Hati-hati. Mana bukunya mana? Nih. Nah, nanti kok nggak ada. Nah, ini adalah sel muda, ya. Asalnya dari sini. Eukariosit. Ini dia. Oh, miosit. Miosit. Dia memang khas, dia bentuknya bulat, kemudian titik-titik di sininya halus gitu, tapi lebih berwarna merah muda dan besar. Jadi bentuk dalamnya kayak limfosit, tapi dia gede, terus sitoplasmanya merah muda. Kalau beda dengan sitoplasma limfosit sitoplasmanya biasa berwarna kebiru-biruan. Ini berwarna kemerah-merahan dan ada granulnya. Granulnya tuh ini. Kalau sudah ada granul kayak gini, intinya satu bulat begini, hati-hati. Kemungkinan besar itu sel muda. Ini sel apa? Teardrop. Pada kelainan apa? Hah? Nanti kalian ujian bisa aja pengujinya tuh dari dokter ini tunjuk ini sel apa. Ini sel ini banyak ditemukan pada penyakit. Nah, jadi karena kalian sudah blok 11 adalah blok materi yang bukan kayak blok 5. Blok 5 itu nanti basicnya, yang fisiologis. Oh, ini teardrop, oh ini sel pensil gitu. Tapi kalau blok 11 itu sudah ditanya penyakitnya. Ini banyak penyakit apa gitu. Biasanya pada anemi hemolitik ya ini. Atau pada pasien defisiensi besi yang sudah berat juga. Nah, ini sel apa? Sel target pada penyakit apa? Talasemi, terus apa lagi? Besi, terus apa lagi? Pada gangguan fungsi hati.
Jadi penyakit-penyakit hati kayak sirosis segala macam banyak kita temukan penyakit ini. Banyak kayak sel target. Jadi ada kemungkinan defisisi besi bisa, thalassemia bisa, penyakit hati juga bisa gitu. Ya. Nah, ini sel apa? Bentuknya kayak bibir. Harusnya normalnya bulat kayak begini. Tapi dia bentuk kayak bibir, mulut anunya yang putih dalamnya. Hah? Bukan sferosit. Apa? Nggak ada kayak di buku di apa? Ada. Stomatosit. Stomatosit. Dia pada kelainan apa? Itu nggak ada kapresi buku. Itu nggak ada. Nah, pada banyak kelainan biasa juga gangguan hati juga. Biasanya pada bendungan hati kayak batu empedu segala macam, ini bisa banyak nanti. Ya, stomatosit namanya. Nah, ini sel apa? Limfosit. Nah, lihat ya, berarti limfosit itu bulat, tapi tidak selalu selamanya bulat. Dan khas sitoplasmanya tipis. Ini lihat kalian luarnya, sitoplasma sedikit sekali. Intinya besar, itu khas. Ini neutrofil apa? Batang ini? Basal. Hah? Basofil. Nah, daripada kalian bingung, balik lagi ke sini. Leukosit, ini PMN atau MN? PMN. Hah? Intinya ada berapa? Ini intinya satu juga loh, jadi hati-hati. Ini bisa adalah neutrofil. Ini intinya ada berapa? Satu aja ini intinya, dibentuknya kayak begini nih. Nah, ya, monosit ini intinya besar, kemudian cuma tunggal. Ini adalah monosit. Ini apa? Hah? Apa? Selalu balik ke yang jembatan keledainya dulu. Kalian tentukan ini PMN atau MN dulu. Hah? MN. Intinya ada berapa? Satu kan, intinya cuma ini doang nih. Monosit. Iya, berarti kalau ini tinggal gampang, limfosit atau monosit. Kalau limfosit sudah jelas hampir selalu intinya bulat begini. Kalau monosit itu intinya tidak beraturan, kadang-kadang bentuk seperti begini, kadang-kadang bentuk seperti ginjal begini gitu. Tapi kadang-kadang yang bentuknya bisa begini, intinya. Pokoknya intinya cuma satu. Nah, supaya jangan bingung nanti pada saat ujian. Ya. Nah, ini Dua intinya. dua. Tapi hampir kayak satu kan? Iya. Nah, kalau bingung begini, cari ada kata keledainya lagi. Antara satu inti dengan inti yang lain di pada PMN ini, dia misalnya intinya begini, dia ada garis penghubungnya yang kita sebut sebagai apa? Ini. Jadi dia ada garis penghubung. Jadi ada benang filamen yang menghubungkan antara sama inti yang garis ini. Nah, kalau kalian sudah temukan ini, sudah pasti ini bukan mononuklear. Ini pasti polimorfonuklear. Kalau ini monosit, karena intinya satu, sudah jelas kayak gitu. Nah, khas lagi daripada monosit adalah granul di sitoplasmanya ada bentuk kayak bentuk udara, lembung udara yang kita sebut sebagai vapol. Ini tadi juga lebih jelas tuh, kelihatan vapolnya itu. Ini vapolnya. Lalu granulnya tuh hampir nggak ada, kadang-kadang ada tapi lebih jarang. Tapi yang jelas khas di granulnya itu. Ya, ini adalah monosit. Ini Yang satu nggak ada granulnya. Monosit. Nggak tahu. Haha. apa? Pertama itu dulu, satu atau tunggal? Satu. Satu. Satu tunggal. Intinya satu. Inti satu berarti tinggal limfosit atau monosit?
Monosit. Oke, saya bilang ini neutrofil batang. Nah, sekarang apa yang membedakan? Ada Kita balik lagi ke slide sebelumnya. pusing. Ya, pertama vakulnya sedikit. Nah, terus yang kedua, kalau neutrofil itu bentuk pinggirannya ini lebih kasar. Kalau ini lebih kelihatan di sini. Nih, bentuk patah, bentuk tepinya itu tidak halus. Kalau ini bentuk tepinya lihat tuh kamu, Oh, ya, kayak di halus. garis biasa gitu, Bulat. mulus gitu, rapi, lebih rapi, ya. Sitoplasmanya berwarna pink. Kalau monosit biasanya berwarna kebiru-biruan. Itu terus ada vakulnya, ini kan berwarna kebiru-biruan dan ada vakulnya monosit. Ya. Ini ya dia Neutrofil. lebih jelas karena dia lebih kurus. Kalau ini neutrofil tapi masih yang gemuk ini. Ini bisa juga kadang-kadang ada dosen yang lain bilang ini sel yang lebih muda daripada neutrofil, kita sebut sebagai metamylosin. Bisa. Jadi peralihan. Nah, ini sel apa? Berapa? Ada filamen. Iya, kalau filamen berarti intinya Berarti- lebih dari satu. Neutrofil. Neutrofil udah pasti. Segmen. Bukan monosit. Meskipun ada vakul-vakulnya itu. Jadi patokan pertama lihat dulu ini nih. Pertama pokoknya kuncinya adalah lihat intinya dulu. Kalian perhatiin intinya betul-betul. Intinya 1 atau 2 atau 3. Nah, terus habis kalau 2 harus cari filamennya. Kalau ada ternyata ada, itu lebih pasti sudah. Pasti. Ya. Nah, ini sel apa nih? Limfosit. Hah? Limfosit. Mirip kayak limfosit tapi bukan limfosit. Ini sel ini tidak boleh ada di dalam darah tepi. Kalau ada di dalam darah tepi berarti sudah keadaan patologis. Blast betul, belakangnya blast betul. Tapi apa gitu depannya? Limfoblast. Hah? Normoblast. Ini eritrosit berinti yang kita sebut eritrosit berinti. Eritrosit berinti itu bentuknya seperti kayak begini. Jadi kayak khas, dia bulat kayak roda. Sitoplasmanya mirip dengan warna daripada eritrosit. Ya, mana tadi itu gambar itu? Gambar pematangan sel tadi. Oh, nggak ada lagi. Mana tuh? Nah, dia lebih khas ke sini. Eritrosit berinti atau nama lainnya normoblast. Boleh kalian sebut lebih dekat lagi ortonormatif normoblast, betul. Khas normoblast itu kalau di dalam sumsum tulang dia besar intinya, makin dia tua, makin mengalami penentangan, intinya makin kecil, jadinya begini. Terus dia jadinya retikulosit. Retikulosit intinya hilang, pecah, hancur. Sisa dari benang-benang RNA-nya aja nanti di retikulosit, habis itu baru jadi eritrosit yang matang. Ini adalah eritrosit berinti, namanya normoblast. Kita sebut aja kita normoblast, jadi nggak usah hafal sampai ortokomik segala macam, polikromatrik. Khas daripada normoblast itu intinya bulat, diameternya bulat, dan besarnya tuh hampir sama dengan besar eritrosit gitu. Terus yang kedua, sitoplasmanya tuh biasanya juga berbentuk bulat juga, berwarna hampir sama dengan warna eritrosit di sekitarnya, tergantung pewarnaannya gitu ya. Berbeda dengan limfosit. Limfosit tadi bulat, betul bulat, tapi intinya tuh penuh. Sitoplasmanya kadang-kadang cuma sedikit aja ya, atau kalaupun sitoplasmanya banyak, biasanya sitoplasmanya ke tepi kayak begini. Mana tuh limfosit? Nah, agak ke tepi dia ya. Nih, apa nih? Lihat tadi, Masih normal. dia perhatiin sitoplasmanya dulu, warnanya mirip sudah dekat. Sudah kalau sudah mirip hampir pasti ini bukan limfosit gitu. Ini masih normoblast. Ini sel apa nih? Bor. Bur sel pada kelainan apa?
Terus bukan hemolitik apa? Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami uremia. Uremia biasanya pada pasien apa? Gagal ginjal. Jadi pasien gagal ginjal banyak ini kita temukan bursel ini kayak gini. Nah ini ada sel mirip kayak bursel tapi sel apa? Smooth. Seri eritrosit juga tapi eritrosit sudah pecah. Sel Akan tosit. Ini sama ya normoblas. Ini lihat bursel atau krenasi ya. Nah ini apa? Trombosit ini target ya. Ini tadi stomatosit. Ini kalau trombosit sudah gabung, ini kan banyak nih terkumpul jadi satu nih. Klamping trombosit yang bergerombol. Nah, klamping trombosit ini berbahaya kalau memang betul ada di dalam darah kita. Ini yang bisa bikin serangan jantung. Trombositnya jadi gerombol, nempel, dan dia itu lengket gitu. Ya. Ini pewarnaan apa dulu? Neomethylene blue. Ini adalah retikulosit. Jadi retikulosit tadi yang ini saya jelasin. Intinya tadi yang di normoblas tadi pecah, sisanya ini. Benang RNA-nya ini. Gitu. Nanti ini mengalami pematangan baru jadi eritrosit yang tua seperti begini. Nah, ini adalah retikulosit. Ini juga sama retikulosit, ini juga retikulosit gitu. Ya, ini tadi sudah ya, stomatosit. Ya. Ini sel apa? monosit. Ada vakuum. Ini yang Nah. jelas. Memang ini belum kita ajarkan, tapi ini adalah pasien leukemia. Ini adalah yang sel kita bilang myeloblas. Nah, kalau melihat mirip kayak monosit, intinya tuh kan, tapi perhatiin, ini ada kayak mata kecil gitu kan. Itu yang kita sebut sebagai anak inti. Nah, ini. Nah, kalau sudah ada sel tunggal besar kayak begini, bentuknya aneh, mirip kayak monosit, tapi begitu kita lihat kok ada kayak gini, itu yang kita sebut sebagai blast, myeloblas. Ya, ini sama tuh, ini lebih jelas lagi anak intinya tuh. Ya, ini satu juga di sini. Ini adalah leukemia. Nah, ini juga. Ini kelihatan. Ya, sekedar tahu aja bahwa kalau ini banyak kita temukan pada darah tepi yang kayak begini, ini adalah sudah jelas leukemia. Apakah itu jenis leukemia AML atau ALL itu nanti aja. Jadi kalau limfositnya lebih banyak berarti ke arah ALL, limfositik leukemia. Kalau myeloblasnya yang banyak berarti AML. Nah ini adalah tuh kelihatan kan jelas anak intinya. Nah terus kalau kadang kali lihat kayak gini garis merah kayak gini, terus ada di atas ini apa itu namanya? Ada di buku kalau nggak salah. Aurot. Kalau sudah temukan aurot itu sudah pasti AML. Ya itu tanda khasnya. Kayak benang merah tuh. Di sitoplasmanya kayak ada benang merah. Kayak gitu. Nanti lebih jelas kalau di internet lebih jelas lagi tuh. Kalau kalian cari aurot. Nah ini kan mirip kan. Nah ini yang kita sebut sebagai aurot itu. Nih benangnya. Ada benang merah yang kayak begini. Di sitoplasmanya, dia harus di sitoplasma bukan di intinya. Ini apa?
Satu inti. Satu inti, Ada oke. vakulnya. Monosit. Monosit. Ternyata bukan. Hati-hati. Ternyata Neutrofil bukan. batangnya kalau bisa jangan terlalu tepat. Jadi sudah satu inti. Lihat tepinya ini kok halus, ramping. Oh iya, Iya, berarti neutrofil kemungkinan. batang. Meskipun ada fokulnya, hati-hati. Itu sitoplasmanya berwarna kemerahan. Ini salah apa? Sabit. Bukan. Kalau sabit itu pasti besar. Itu tuh yang kayak segitiga di pojok. Fragmentosit. Jadi eritrosit yang pecah. Jadi bentuknya yang kecil-kecil gini, ada bentuk segitiga, pokoknya bentuknya tidak beraturan, itu kita sebut sebagai fragmentosit. Sisa dari dinding eritrosit. Jadi eritrosit bulat gini, begitu hemolitik kan isinya pecah, isinya keluar. Ya, tinggal kulitnya aja. Kulitnya itu bisa berkerut atau dia pecah. Gitu. Kalau dia berkerut namanya sferosit. Kalau dia pecah namanya fragmentosit. Atau dia bentuknya tidak beraturan tadi namanya bisa akantosit. Gitu. Ya. Nah, kalau eritrosit yang masih bentuknya utuh, tapi pinggirnya ada bergerigi-gerigi gitu, kita sebut sebagai bursel. Ya. Nah, ini Stomatosit. stomatosit. Ini sel apa? Hah? Sferosit. Eritrosit yang sudah berkerut kecil, terus bagian putih di dalamnya hilang, kayak begini. Itu sudah jelas. Di buku sini ada sferosit. Biasanya pada apa kasusnya? Hah? Anemi hemolitik. Ya, pokoknya misalnya patokannya kita kalau sudah eritrositnya pecah, intinya keluar, bagian dalamnya keluar, udah itu namanya prosesnya hemolitik gitu. Memang hemolitik itu nanti banyak, ada autoimun hemolitik anemia, ada hemolitik karena penyakit hati bisa, karena penyakit hati itu kenapa begitu eritrositnya masuk ke dalam hati, masuk ke dalam sel-sel apa namanya tuh pembuluh darah di hati. Nah di hati itu pembuluh darahnya kecil-kecil sehingga eritrositnya karena hati itu pada sirosis dia berkerut mengecil, jadi pembuluh darahnya ikut mengecil juga. Nah eritrosit akan lewat situ kayak dipaksa masuk ke dalam situ, akhirnya eritrositnya hancur. Nah itu hemolitik juga gitu. Nah kalau kita temukan kayak begini, banyak begini, ya berarti kemungkinannya bisa pada anemi kita bilang anemi defisiensi besi. Tapi salah satu tanda anemi defisiensi besi harus kita temukan sel pensil atau gambarannya mikrositik hipokromik. Ini gambarannya hampir sama kan eritrositnya, ya kan? Nah, berarti kemungkinan besar ini bukan anemi mikrositik hipokromik atau dia bukan anemi defisiensi besi, bukan talasemi. Kalau cuma kita temukan seperti gini, wah banyak sel target. Ini yang gambaran khas untuk orang sakit gagal hati, jadi gangguan hatinya. Ya. Ada yang tanya? Pas sudah 1:30 tuh. Ya, bukan pada penyakit. Jadi udah mesti tahu gitu. Karena kalian sudah blok 11, itu adalah blok patologis gitu. Mulai dari blok 7 ke atas itu sudah blok patologis. Bukan blok fisiologis lagi. Blok fisiologis itu blok 1 sampai blok 6. Kalian belajar apa ini sel, apa ini gitu, fisiologisnya apa. Begitu masuk blok 7 ke atas itu sudah berbicara kelainan penyakit gitu. Jadi ilmunya tuh udah harus lebih berat lagi dari blok awal. Oke, saya rasa cukup.